Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Lilasari dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 22402109. Di sini, saya akan mempresentasikan materi dari Qawaid Fiqhiyah. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Materi pertama, Qawaid Al-Fiqhiyah. Pengertian Qawaid Fiqhiyah menurut bahasa, Qawaid Fiqhiyah berasal dari kata kaidah dan fiqh. Kata kaidah adalah jamaknya kata qawaid yang berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi, seperti fondasi bangunan rumah maupun yang bersifat abstrak, non-materi dan indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Perbedaan, serta hubungan dengan fiqh dan usul fiqh. Perbedaan, usul fiqh adalah metode, fiqh adalah hasilnya, dan qawaid fiqhiyah merupakan ringkasan dari masalah-masalah fiqh terdahulu yang dibuat dalam bentuk ungkapan singkat, yang dapat pula dijadikan bahan pertimbangan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum berbagai peristiwa yang terjadi di kemudian hari, termasuk masalah-masalah yang ada nasnya mengatur secara langsung. Hubungan qawaid fiqhiyah, fiqh dan usul fiqh. Hubungan qawaid fiqhiyah, fiqh dan usul fiqh tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syarak atau fiqh, yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum syarak. Materi kedua, al-umuru bimaqasidiha. Pengertian al-umuru bimaqasidiha secara etimologi, lafaz al-umuru merupakan bentuk dari lafaz al-amru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi, berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syarak sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Dasar-dasar al-umuru bimaqasidiha dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Quran surat Al-Isra ayat 82 dan Quran surah Al-Nisa ayat 100 dan beberapa kaidah dari hadis Rasulullah SAW. Penerapan al-umuru bimaqasidiha dalam kehidupan sehari-hari. A. Taharah atau bersuci. B. Niat sholat dalam sholat. C. Zakat. D. Puasa. E. Muamalah. Penerapan kaidah dan pengecualiannya. 1. Sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat seperti imam kepada Allah, makrifat, kauf, raja, iqomah, azan, zikir, dan baca Al-Quran, kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar. 2. Tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan lain yang diharam, karena dengan tidak melakukan tersebut, maksudnya sudah tercapai. 3. Keluar dari sholat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Materi ketiga, al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Pengertian dari kaidah al-yakin la yazalu bi al-syak adalah hukum sesuatu yang tetap berdasarkan sebuah keyakinan tidak akan terhapus, kecuali dengan dalil yang pasti, dan tidak boleh dihukumi hilang hanya karena keraguan yang muncul. Dasar-dasar al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Sumber kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak diantaranya Quran surah Yunus ayat 36 dan Quran surah Hujurat ayat 12. Penerapan al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Penerapan kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak dalam fikih sholat dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut. 1. Seseorang yang berada dalam dua pilihan, namun ia dapat menguatkan salah satunya, maka ia mengambil pendapat yang paling kuat dan menyempurnakan sholatnya. Kemudian di akhir sholat ia sujud syahwi.
2. Seseorang yang tidak dapat menguatkan salah satunya. Jika itu masuk dalam pembahasan bilangan, maka ia mengambil bilangan yang sedikit karena itu yang meyakinkan dan ia menyempurnakan sholatnya, kemudian di akhir sholat, ia sujud syahwi. Namun, jika masuk dalam pembahasan apakah ia melakukannya atau tidak, maka ia dianggap belum melakukannya, karena itu yang meyakinkan. 3. Keadaan selain dari pembagian di atas. Contoh, seseorang yang ragu apakah dia berhadas atau tidak, maka ia dihukumi belum berhadas sampai dalam hal yang meyakinkan bahwa ia berhadas, karena keadaannya yang suci itu yang meyakinkan. Penerapan kaidah dan pengecualiannya. Sebagaimana halnya pada beberapa kaidah. Kaidah al-yakinu la yuzalu bi al-syak juga punya pengecualian. Di antaranya adalah 1. Jika seseorang mendapati di pakaiannya cairan dan tidak tahu apakah cairan itu air mani atau mazi, maka ia harus mandi wajib meskipun ia melakukannya dalam keadaan ragu. 2. Seseorang perempuan yang istihadah, maka ia wajib mandi ketika akan melakukan sholat. 3. Seseorang yang mendapati tikus mati dan ia tidak tahu kapan tikus itu mati, sementara ia telah berwudu pada tempat itu, maka ia wajib mengulang wudu, meskipun ia masih dalam keadaan ragu. Materi keempat, al-masyaqqatu al-taish. Arti dari al-masyaqqatu al-taish adalah kelelahan, kepayahan, kesulitan, atau kesukaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 7, maksudnya yang bisa menyebabkan kemudahan, yaitu yang bisa menghilangkan tuntunan syar'i. Dasar hukum kaidah. Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Quran surat Al-A'raf ayat 157, Quran surat Al-Hajj ayat 78, Quran surah An-Nur ayat 61. Hadis. Terdapat hadis yang artinya sesungguhnya Allah mensyariatkan agama maka dijadikannya mudah, ringan dan luas dan tidak menjadikannya sempit. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, hadis yang artinya agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Macam-macam al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir. 1. Yang berarti apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. 2. Yang berarti apabila sesuatu perkara menjadi luas maka hukumnya menyempit. 3. Yang berarti apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. 4. Yang berarti apa yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan, dan sebagainya. Materi kelima, al-dararu yuzalu. Kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana. Bahkan kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus ditolak. Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dipisahkan dari idror atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan semestinya ia menimbulkan bahaya menyakiti pada orang lain. Dasar hukum terdapat dalam 1. Quran surah Al-Baqarah ayat 60 yang artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. 2. Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. 3. Dasar kaidah dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas yang berbunyi, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan, merugikan. Para ulama menganggap hadis di atas sebagai jawami al-kalim. Kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai kaidah fikih asasiyah. Penerapan kaidah al-dararu yuzalu. 1. Jika seseorang membeli barang dari seorang penjual, lalu setelah akad
jual beli ia melihat adanya aib atau cacat di barang dagangan tersebut, maka boleh hukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan akad tersebut guna menghilangkan madarat yang ia terima. Hal yang demikian disebut sebagai qiyar aib. 2. Jika seseorang sengaja menimbun satu komoditas yang diperlukan masyarakat seperti beras atau bahan bakar misalnya, kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi demi mengeruk keuntungan pribadi, maka wajib bagi pihak yang berwenang untuk menindak tegas para pelaku tersebut dan juga diperkenankan untuk memaksanya menjual dengan harga yang wajar demi menghilangkan kemudaratan yang akan menimpa masyarakat luas. Cabang kaidah al-dararu yuzalu. 1. Pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah. Contoh, penerapan. Jika seseorang membuat jendela baru di rumahnya, tetapi jendela ini berpotensi mengganggu tetangganya karena langsung menghadap dan bisa melihat ke tempat-tempat privasi tetangganya seperti kamar tidur, dapur, atau kamar mandi, maka wajib baginya untuk menutup jendela tersebut dengan cara membangun tembok atau memasang sesuatu yang menghalanginya. 2. Suatu kemudaratan wajib hukumnya untuk dihilangkan karena ia merupakan salah satu bentuk kezaliman, kemungkaran, kejahatan, dan kerusakan. Contoh penerapan, jika seseorang berada di bawah ancaman pembunuhan, kemudian ia dipaksa untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah, maka ia tidak boleh melaksanakan perintah itu, yaitu membunuh orang lain, sebab ancaman pembunuhan dirinya merupakan satu bahaya. Pengecualian kaidah al-dararu yuzalu. 1. Dalam menerapkan kaidah di atas, disyaratkan kemudaratan tersebut harus seimbang, sehingga bila kemudaratan terjadi pada kasus yang kemudaratannya lebih tinggi bila tidak dilakukan, maka dalam kasus tersebut diperbolehkan sekalipun dengan cara memudaratkan yang lain. 2. Dibolehkan membela diri saat terancam. Dibolehkan syuf'ah, membatalkan jual beli karena aib, membatalkan nikah, paksaan dalam membayar hutang, paksaan dalam memberi nafkah. Dibolehkan orang yang kelaparan untuk mengambil harta orang lain dan membunuhnya pada satu pendapat. Dibolehkan memotong pepohonan milik orang lain yang tumbuh hingga sampai ke atas rumah orang lain. Materi ke-6. Al-a'datu muhakamah. Pengertian al-a'datu muhakamah secara bahasa al-adat berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara istilah adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan. Adat dan urf keduanya berasal dari kata bahasa Arab dan sering dibacakan dalam literatur fiqh. Urf secara etimologi berarti yang baik dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Dasar-dasar hukum al-a'datu muhakkamah terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Quran pada Surah Al-A'raf ayat 199. Macam-macam al-a'datu muhakkamah. Adat yang dipandang dari segi sifat. A. Sifat adat qauli atau perkataan, yaitu adat yang berupa perkataan, misalnya panggilan walad untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan. Adat amali. B. Adat amali atau perbuatan, yaitu adat berupa perbuatan, misalnya kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad yang lengkap dalam jual beli, tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam bermasyarakat tanpa akad jual beli dan tidak terjadi kekacauan, maka syarak membolehkannya. Adat yang dipandang dari segi ruang lingkup. A. Adat a'am, yaitu adat yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang agama, negara, dan bangsa. B. Adat khas, yaitu adat yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan atau keadaan tertentu saja. Adat yang dipandang dari segi baik dan buruk.
Adat yang adat yang sahih yaitu adat yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Adat yang seperti ini harus dipelihara terutama dalam menetapkan terhadap suatu hukum atau ketika mempertimbangkan suatu keputusan dalam pengadilan. B. Adat fasid yaitu adat yang berlaku dalam suatu sosial masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat. Misalnya, kebiasaan mengadakan sesajen untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang mulia karena bertentangan dengan akidah tauhid. Penerapan al-adat dalam muamalah yaitu contohnya cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat itu adalah cacat yang dikarenakan barang itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata dan sikap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.